Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Ardiansyah. Saya akan mempresentasikan tentang masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soeharto. Orde Baru lahir diterbitkan pada Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada karunia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dan juga kebijakan luar negeri. Pada masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya kebijakan yang dikeluarkan adalah menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Ada kebijakan politik luar negeri, antara lain Indonesia kembali menjadi anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok, dan memperkuat kerjasama regional dan internasional. Ada juga kebijakan politik dalam negeri, yaitu pelaksanaan pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, difungsi ABRI, dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Juga ada kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA. Yang kedua ada revolusi hijau, pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan dengan 4 usaha pokok, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, disertifikasi, dan rehabilitasi. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soekarno dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 4 Mei 1998. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.